puji bagi Allah. Allah Tuhan kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Tiada daya dan upaya selain atas kehendak Allah, ya. Sampai tangan kita bergerak, mata kita berkedip, semuanya itu atas izin Allah. Kalau Allah gak ngizinin gak bergerak. Banyak rumah sakit kita lihat kaku, gak gerak, ya. Jadi kita bersyukur bila hari ini Allah berikan kita kesehatan. Di hari Jumat ini, tanggal berapa ini? Jumat tanggal 2 Agustus. Alhamdulillah kita masih hidup. Teman-teman kita ada yang sudah wafat ya Bu? Ya Bu? Ya Allah, ini harus kita syukuri Bu. Karena kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan serta kemauan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Ya Bu, kalau kita ada kesempatan, badan sehat, tapi nggak ada kemauan, ya nggak berangkat Bu. Ya Bu, enakan tidur di rumah, ya. Tapi Allah berikan hati kita kemauan. Allah yang menggertakkan hati kita untuk hadir dengan niat mencari ilmu, dengan niat silaturahmi, dengan niat mencari ketenangan batin. Karena umat Islam itu Bu, kalau mencari ketenangan itu enggak di pasar Bu, enggak di mall, tapi mencari ketenangan itu di masjid-masjid, di musola, ketemu orang-orang sahabat-sahabat yang soleha, itulah ketenangan. Ya Bu, ada yang bilang ayo kita healing, kita jalan-jalan biar nggak stres. Ya Bu, iya betul, saat jalan-jalan hilang stresnya, ketawa ngakak-ngakak sama teman-teman, pulang lagi pusing lah. Jadi sebenarnya kebahagiaan, ketenangan itu gak perlu jauh-jauh Ibu cari ke gunung, ke lautan, ke puncak-puncak bukit, ke taman-taman berbunga, ke mall-mall, ke kafe-kafe, gak perlu Bu. Ya, karena kebahagiaan itu tuh ada di kalbu Ibu, di hati Ibu. Contoh ya Bu, Abang Beca enak tidur, saya lihat kan Abang Beca ngorok tidur, ya Bu. Gitu. Tidur di kursi joknya, ya enak tidurnya. Ada orang yang tinggal di rumah gedung bertingkat, tempat tidurnya spring bed yang harga puluhan juta, tapi nggak bisa tidur. Kiri kanan gelisah, mikirin takut audit KPK, ya, mikirin bisnisnya, takut bangkrut, mikirin hartanya, rumahnya, semua dia pikirkan hingga gak bisa tidur. Maka jangan aneh, orang kaya sering ke dokter, ke psikolog Bu, ke psikiater, hanya minta obat tidur. Jadi alhamdulillah Bu, kita diberikan kesehatan, masih bisa tidur nyenyak, ya Bu. Ya, orang nggak bisa tidur kiri kanan, Ibu kira orang nggak bisa tidur itu nggak bahaya? Darah tinggi bakal naik kalau kita nggak bisa tidur, diabetes, gula akan naik. Karena tidur itu istirahat. Allah bilang di dalam Al-Quran, dijadikan malam itu untuk istirahat, bukan untuk dugem. Ya Bu, semua kalau kita ikut aturan Al-Quran selamat hidup kita Bu. Hanya masalahnya kita itu suka ngeyel. Ya Bu. Oh Allah bilang kamu banyak-banyak istirahat di tengah malam. Ibu malah nonton sinetron sampai tengah malam. Ya, Allah bilang kamu itu kalau lagi ada rezeki banyak-banyak sedekah, tapi masjidnya setengah mati. Seakan-akan harta itu dia bawa mati. Semuanya itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu huda linnas, petunjuk bagi manusia. Kita aja enggak Pak.
Ya Bu, sebelum kita mulai saya lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah yang cintanya kepada kita nggak bisa diragukan lagi. Cinta Rasul kepada kita umatnya Bu, menjelang kematian yang diingat tuh kita Bu. Nggak ingatin anaknya, nggak ingatin bininya, enggak. Yang diingatnya umatku. Maka semoga kita semua ini tetap istiqomah di jalannya yang Allah ridhoi, yang Rasulullah berikan petunjuk dan tauladan, hingga di akhir nafas kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu, kalau diucap sekarang mah gampang tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa susahnya? Tapi nanti Bu, di saat nazak, di saat napas sudah sampai di tenggorokan yang akan ditarik oleh malaikat Bu, di situ ada peperangan Bu. Iblis merayu, ini rayu, apa yang kita suka, apa yang kita cintai kita bayang, yang sukanya ngumpulin harta kebayang harta-hartanya itu akan diperlihatkan dan kita susah untuk fokus. Makanya dalam hadis Rasulullah kalau ada yang wafat disuruh ditahlil, diucapkan di kupingnya pelan-pelan, la ilaha illallah, pelan-pelan, karena dia susah ngikutin. Kalau udah diucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah berdiam. Mudah-mudahan itu kalimat terakhirnya. Ya Allah Bu, alhamdulillah kita saat ini masih hidup ya Bu. Adakah jemaah yang sudah pada berangkat, sudah ninggalin kita ya Bu? Makanya Bu, kesempatan hidup ini jangan disia-siakan ya Bu. Ada dalam satu kisah ya Bu ya, seorang yang berada di dalam neraka, dia mencari temannya yang sama-sama suka dugem dulunya, yang suka gosip, yang suka berbuat maksiat. Dia cari, kok nggak ada ya temanku. Dia tanya ke malaikat, ya malaikat, itu fulanah teman saya, sama-sama kami berbuat dosa, kok nggak ada, kok saya, cuman saya. Protes tuh dia. Malaikat jawabnya apa? Ternyata teman-teman ibu, setelah ibu meninggal mereka pada tobat. Masih ada waktu tobat, hingga Allah mengampunkan dosa-dosanya yang tadi sering berbuat dosa, sering maksiat. Karena dia tobat dan masih ada waktu untuk tobat, dia diangkat ke surga. Sementara temannya yang gak sempat tobat, umurnya lebih dulu meninggal, gak bisa. Paham di sini? Paham. Jadi kesempatan hidup ini Bu, jangan disia-siakan. Ya Bu. Mungkin ngapain ngaji-ngaji, taklim itu untuk opo. Ya, yang penting makan. Yang penting cari duit susah sekarang. Gak perlu taklim. Bu, percaya Bu, kalau kita berbondong-bondong memakmurkan agama Allah, rezeki itu akan datang merangkak kepada kita. Percaya saya. Kalau kita melihara menanam padi, dilalang pasti tumbuh, ya Bu ya. Tapi kalau kita menanam padi tidak akan tumbuh. Jadi tanamlah kebaikan. Kalaupun itu nanti ada ilalang yang tumbuh, akan terhapus dengan kebaikan yang kita perbuat. Harusnya ada rasa rindu. Hati itu sudah mulai nggak benar. Karena iman kita tuh kata Allah tuh kadang naik, kadang turun, badan hitam, badan putih, dibolak-balik hati kita juga. Karenanya itu kita perlu adanya mendengarkan majelis ilmu. Untuk apa? Untuk ngecas lagi hati kita nih, bahwa hidup kita ini gak lama, bahwa jangan kita sampai lupa hidup ini
itu titipan Bu, bukan punya kita. Ya Bu? Ya. Bu, sekarang saya pakai baju apa ini Bu? Pakai apa? Hitam putih. Saya pakai baju Palestina ya Bu. Saya berdiri, mamer dikit. Ini baju Palestina. Kotak-kotak ini namanya kafiyeh. Ini adalah lambang perjuangan Palestina. Jadi Bu ya, kalau lihat Palestina itu perempuan-perempuannya pakai sorban, lambangnya seperti ini, jari-jari kayak gini, terus bapak-bapaknya juga mereka pakai sorban begitu. Kenapa saya begitu mengagumi Palestina? Saya punya koleksi tasnya juga, saya punya apa, saya punya pokoknya tentang Palestina saya koleksi Bu. Kenapa? Luar biasa Bu, mereka Bu, anaknya dibom, suaminya kagak pulang meninggal, semuanya syahid, dia tinggal sendiri yang dia ucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah anakku syahid, alhamdulillah suamiku syahid, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku ridho ya Allah, aku ridho ya Allah, yang penting kau mencintaiku dan memasukkan anak suamiku dalam surga. Alhamdulillah anaknya meninggal tuh, alhamdulillah Bu, suaminya meninggal, alhamdulillah Bu. Adakah orang seperti itu Bu, kalau hatinya memang tidak dijaga oleh Allah? Saya merinding. Baru saja Ibu tahu yang wafat, yang ditembak siapa coba namanya? Hah? Siapa namanya? Kalau saya tanya nama artis pasti Ibu tahu. Ya, namanya Ismail Nafi, usia 62 tahun, dan beliau itu adalah pemimpin Hafiz Quran ya Bu. Anak keluarganya, anak turunannya sudah 60 yang wafat syahid. Kemarin itu sebelum dia meninggal, anaknya sama cucunya naik kendaraan di Gaza dibom meninggal, dan dikabarkan saat itu dia berada di luar negeri, dikabarkan bahwa anak cucunya wafat. Ibu tahu jawabannya apa? Dengan tenang dia menjawab, nyawa anakku gak ada nilainya dibandingkan perjuangan rakyat Palestina. Merinding. Adakah pemimpin seperti itu yang lebih mementingkan rakyatnya daripada keluarganya? Ada Bu sekarang pemimpin seperti itu? Kalau perlu anak yang ono jadi menteri, anak yang ini menjadi ini, dimasukin semuanya, kekuasaan semua dimasukin. Ya, tidak mikirin rakyat kecil. Tapi Ismail Nafi, mudah-mudahan jannah, mudah-mudahan syahid yang dia dapatkan. Masya Allah Bu, dia itu memang target untuk dibunuh sudah berapa kali, target tapi gagal terus. Dan baru kemarin dikira itu colongan, dia lagi tidur, orang lagi tidur dibawa dilemparin rudal ke rumahnya langsung ke kamarnya dan wafat seperti itu. Kita semua kehilangan Bu, kita kehilangan. Belum ada apa-apa Bu, penderitaan kita dengan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina Bu. Ibu tahu sekarang musim dingin mereka gak punya rumah, rumahnya luluh lantak, udah gak ada, udah rata. Siap hari bombardir itu lewat dan disiram di kepala mereka. Ya, anaknya, anak kecil pada mencari ibunya, umi nyari ibunya. Makanan gak bisa masuk karena diblokade, gak bisa masuk. Bantuan gak bisa masuk. Itu kemarin Pak Yusuf Kala bicara dengan, sempat bertemu dengan Ismail Nafi, mengatakan bantuan susah masuk ke Gaza itu. Banyak bantuan dari dunia internasional tapi diblokade. Sekarang pertanyaannya, itu manusia semua Bu, manusia semua Bu, yang dibombardir itu anak-anak. Terus ada bilang gini, saya kan pegiat sosial Bu, saya kan aktif di sosial, di medsos. Bilang begini, urus negaramu, gak usah mikirin Palestina. Negara kita semiskin-miskinnya masih bisa makan ya Bu. Ya, nggak ada yang dibom ya Bu ya. Mereka Bu, bukan karena mereka muslim Bu, tapi mereka manusia, bukan tikus. Ya Bu. Ya Allah, bagaimana kita nanti menghadap Allah kalau kita nggak peduli sama saudara-saudara kita di sana? Palestina itu negeri para
Di mana? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Adanya di mana? Di Palestina. Ya Allah, benar-benar saya kadang-kadang ya nangisnya ada gitu melihat penderitaan mereka. Mau kita bantu nggak bisa masuk. Terus bagaimana? Kenapa negara-negara lain mana? Yang kelihatan cuma Iran nih yang kemarin balas kan? Yang lain Amerika terang-terang membela Islam. Ya, apa yang kita lakukan sekarang? Cukup boikot produk-produk mereka. Jangan kita pakai. Ya sabun mandi, ya sampo, ini bisa lihat di medsos apa aja. Ya, boikot. Hanya itu, niatkan di hati. Saya nggak pakai ini ya Allah karena saya membela saudara saya muslim. Kalau seluruh dunia bersatu bangkrut perekonomian mereka, mereka gak akan bisa beli apa-apa, gak akan bisa beli senjata. Tapi sekarang masalahnya umat Islam Indonesia masih bertenteng-tenteng datang ke sana, ya kan? Benar emosi kita bukan bicara itu, karena itu saudara kita. Kebayang gak bu kalau itu anak kita? Siang tadi seperti ibu Palestina, ketiga anaknya dibunuh, suaminya dibunuh, malah mengucapkan alhamdulillah. Kita belum tentu iman kita seperti itu. Kadang-kadang saya merenung ya bu ya, ya Allah jangan-jangan nanti di surga penghuninya banyak orang Palestina. Iya kan? Karena mereka wafatnya syahid. Sekali bom itu ribuan bu. Kegerentangan itu yang lagi anak-anak lagi main, makanannya itu masih di mulutnya. Sementara kita masih sibuk dengan hal-hal yang gak penting. Kita masih sibuk dengan diri kita sendiri. Ya bu, sibuk dengan diri kita, merasa diri kita paling solehah sendiri. Orang lain ada aja katanya, ya kan? Kerudungnya gak sardi, kerudungnya pendek, kayak aku sardi. Ya. Belum pakai kaos kaki. Hati-hati bu, jangan sampai kita sombong dengan kealiman kita, sombong dengan ketaatan kita. Allah lebih menyukai doa pendosa, doa orang yang bertobat, doa orang yang takut kepada Allah sampai dia menangis, daripada seorang yang alim ulama tapi dia sombong dengan apa yang ada padanya. Ya bu, hati-hati kita dengan menata diri kita sendiri. Kita sibuk pada diri kita sendiri, gak usah sibuk mikirin orang lain. Dalam arti apa? Jangan mikirin aib-aib teman kita. Kita pikirin diri kita, kita pikirkan saudara-saudara kita. Ya bu, kita umat Islam itu bersaudara bu. Walaupun kita ada di Sidoarjo, yang kono adanya di Palestina, itu saudara kita selagi dia bertauhid, selagi dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia saudara kita. Kita nggak boleh diam. Kita nggak boleh diam. Paling tidak ibu doa terus, habis sholat doa saudara kita di Palestina. Nanti di yaumil akhir nanti ibu bisa ngomong di hadapan Allah. Walaupun saya nggak bisa bantu dengan uang, saya selalu mendoakan. Jangan sampai nggak peduli dan nggak mau tahu. Ya bu, kasihan mereka di sana bu. Mereka nggak bisa keluar dari Gaza. Mereka lari ke Rafah juga dibombar. Jadi ibu-ibu kalau punya medsos, jangan yang dilihat itu kehidupan artis saja. Segala kehidupan artis cerai, artis menikah, ibu hafal. Gak perlu, mendingan ibu lihat bagaimana perkembangan saudara kita di Palestina, biar kita ada rasa kepedulian. Ya bu ya. Baik ibu-ibu yang saya muliakan. Ngomong-ngomong ini temanya apa sih tadi? Arah ke Palestina. Saya bicara Palestina ini bu, untuk membandingkan agar ada rasa syukur di hati kita bahwa kita hidup di Indonesia, negeri yang aman damai. Tapi jangan sampai kita terlena, ya bu. Jangan sampai kita terlena. Kita semua kudu pinter bu, karena dari ibu-ibu yang pintar akan lahir anak-anak yang pintar, ya bu. Ibu harus cerdas
Aisyah itu bagaimana kurang cerdas gitu. Ya Bu, saya bicara tentang rumah tangga sekarang Bu ya. Rasulullah wafatnya enggak di saat perang. Rasulullah wafat enggak ketika perang Badar, perang Uhud enggak. Rasulullah wafatnya di mana? Di mana Bu? Gak ada yang tahu. Kalau tahu saya kasih dia. Di mana? Di mana? Di Bangko. Siapa namanya? Catat nanti saya bulan depan saya bawain aja ya. Ibu siapa? Hah? Bu Nini. Betul, di Bangko Aisyah. Rasulullah nggak wafat di Masjid Nabawi, nggak wafat di Masjidil Haram enggak. Tapi Rasulullah wafat di pangkuan istrinya di rumahnya. Kalau ibu umroh di makamnya Rasulullah, itulah rumahnya Rasulullah. Ya Bu ya. Jadi ini menunjukkan apa Bu? Bukan berarti oh dia Rasulullah lagi nggak mati syahid, nggak mati di saat perang. Ada itu, ada hikmahnya. Allah ini menunjukkan betapa pentingnya peranan seorang istri. Kenapa Rasulullah wafat di pangkuan istrinya? Istri yang nggak pernah memberikan keturunan kepadanya. Aisyah punya anak Bu? Punya anak. Tapi Allah muliakan Rasulullah wafat di pelukan Aisyah. Di situ menunjukkan para ulama menafsirkan Bu, itu menunjukkan bahwa peranan istri sangat-sangat menentukan. Ya Bu, Ibu pengen jadi Siti Aisyah apa Khadijah? Mau jadi Khadijah apa Aisyah? Mau jadi Aisyah? Siap dimadu ya? Siap dimadu? Jadi ya luar biasa. Ya begitu Allah memuliakan perempuan sampai seorang Rasul nggak diwafatkan di saat perang. Harusnya kan Rasulullah itu wafatnya di saat perang kan, wah syahid saat perang atau di masjid, enggak, di pangkuan istrinya. Artinya siap-siaplah ibu semua menjadi istri yang solehah agar ibu bisa terbang ke jannahnya. Bisa pilih pintu surga yang mana yang ibu pilih. Karena apa? Suami ibu ridho terhadap ibu. Sebagaimana Rasulullah ridho kepada Aisyah, dia wafat di pelukan Aisyah. Tidak di pelukan istrinya yang lain, di pelukan Aisyah yang tidak pernah memberikan keturunan tapi dimuliakan oleh Allah. Paham Bu? Jadi fungsi seorang istri itu baru sempurna kalau sudah jadi ibu. Emang kita bisa paksa takdir Allah? Kalau Allah belum ngasih, terus kita nggak sempurna. Buktinya Aisyah diberikan kesempurnaan oleh Allah. Rasulullah wafat di pelukan. Padahal ada Fatimah. Tidak, yang dipilih itu Aisyah. Di situ kalau kita pikir-pikir pakai otak kita Bu, berjanjilah kita kepada diri kita bahwa kalau nanti suamiku pergi, aku pengen suamiku wafat dalam pelukan. Ya, siapapun di antara kita yang duluan pergi, kan kita nggak tahu Bu, apa kita, apa laki kita, ya kan? Kalau laki kita pun dulu, suami kita ada di samping kita. Kita selalu berdoa Bu. Artinya apa? Rasulullah menyuruh kita semua untuk menjadikan baiti jannah, rumah tangga surga. Rasulullah itu gak kaya Bu, enggak. Sering puasa sunnah ketika ditanya sama Aisyah, ditanya begini, ada makanan? Aisyah geleng kepala. Rasulullah bilang, ya sudah saya puasa. Ya, makanya puasa sunnah itu nggak perlu sahur dulu. Boleh kalau tiba-tiba ibu ini puasanya boleh kalau sunnah. Atau tiba-tiba teman ibu nawarin makan boleh, bukan juga boleh. Ya itu namanya sunnah. Ya Rasulullah selalu melakukan itu. Kenapa? Walaupun Rasulullah itu kaya karena harta perampas perang itu bisa dibagikan kepada Rasul, tapi Rasulullah bukan memperkaya dirinya. Dia tetap hidup sederhana. Bahkan Umar sampai menangis ketika melihat Rasulullah tidur ininya sejejak apa? Daun kurma.
Ya Allah, begitu sederhananya Rasulullah. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, kita harus selalu optimis. Yang pertama dari cerita saya tadi yang harus kita catat adalah kebahagiaan itu bukan dari harta yang berlimpah. Banyak bu, kalau malah persentase bu, banyak orang stres bu gara-gara kaya raya bu. Ya bu, banyak orang lupa daratan karena kaya. Banyak orang yang korupsi karena apa? Tidak bersyukur, pengen numpuk-numpuk kekayaan. Jadi kebahagiaan itu akan ada dalam hati kita. Hati yang bersyukur, hati yang qanaah, selalu cukup terhadap nikmat Allah. Enggak pernah mengeluh, yang ada cuma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan kaget bu, kalau ibu punya sifat seperti itu, rezeki itu akan datang dari pintu yang tanpa ibu duga. Saya yakin ibu pernah mengalami hal-hal seperti itu. Tiba-tiba ada aja rezeki. Kalau udah ibu sadari, ibu yakinkan diri ibu, ada masalah, insya Allah ada Allah, insya Allah ada Allah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tak bilang setelah kesulitan baru kemudahan, bersama-sama. Artinya apa? Ketika kita diuji oleh Allah, di situ ada kemudahan. Paling tidak kalau kita sabar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang namanya hidup bu, memang berat bu. Ujian itu masih diberganti. Kalau kita masih hidup kagak akan berhenti sampai kita mati. Kalau kagak mau diuji, mati lagi. Ya, mati juga ditanya terus nanti apa yang udah melakukan. Apa amal solehmu? Amal solehmu apa selama hidup? Pedulianmu kepada sesama apa? Bu, di surat Al-Mutafikun, mayat-mayat itu bu, kita hidup lagi bu. Ditanya sama Allah, mau hidup untuk apa? Kami ingin bersedekah dan beramal soleh. Catat, bersedekah dan beramal soleh. Enggak ingin naik haji, enggak ingin puasa, enggak ingin sholat. Artinya apa? Amal soleh itu bu, jariyahnya panjang. Ketika ibu meninggal, sholat ibu selesai, nggak bisa digantiin orang lain. Ibu misalnya meninggal, terus anak ibu suruh gantiin sholat ibu, nggak ada ajarannya seperti itu. Selesai, puasa ibu selesai, sholat ibu selesai sudah. Tapi apa yang ibu sedekahkan mengandung pahala. Allah tahu kemampuan kita bu, nggak usah banyak-banyak, sesuai kemampuan kita. Allah tahu, jadi sekecil apapun yang kita berikan, kalau kita lillahi ta'ala, insya Allah itu akan menjadi jariyah buat kita. Itulah yang dinamakan amal soleh, karena amal itu adalah pekerjaan perbuatan. Jadi kita jangan sibuk dengan sholat kita aja, sibuk baca Al-Quran kita, tapi kita gak peduli sama orang lain, gak peduli sama anak yatim, gak peduli sama fakir miskin, gak peduli dengan saudara-saudara kita yang teraniaya. Kita sibuk dengan zikir subhanallah, tapi kita gak peduli sama. Kita akan ditanya nanti, tetanggamu kelaparan. Bahkan ada satu hadis, tetangga kelaparan 40 kelilingnya itu kena dosa dulu. Begitu hebatnya Islam bu, karena Islam itu agama rahmatan lil alamin, bukan agama yang kerjanya cuma ngurus ibadah sendiri doang. Ya bu, harus memberi rahmat kepada yang lain, termasuk kepada saudara kita yang non muslim bu. Rasulullah pernah melihat jenazah kafir Quraisy yang non Islam lewat di depannya. Rasulullah saat itu bersama sahabat. Rasulullah langsung berdiri. Lalu dijawab, ditegur oleh sahabat, ya Rasulullah, itu jenazah bukan orang Islam, jenazah orang Yahudi. Rasulullah jawab apa? Dia tetap manusia. Paham? Ya bu. Jadi kita boleh bu, kalau dia meninggal walaupun non muslim, kita ucapnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang bilang gini, dia bukan Islam, jangan ngomong gitu. Sekarang saya tanya, arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu apa? Hah? Sesungguhnya semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Jadi jangankan orang yang Islam, hewan
alhamdulillah, jawabnya apa? Innalillahi. Jadi jangan dikecilkan. Yang nggak boleh adalah mendoakan kalau dia tidak seiman dengan kita. Kalau dia masih hidup boleh kita doakan dapat hidayah. Kalau dia sudah meninggal sudah nggak boleh, walaupun itu ibu kandung kita sendiri. Kalau bukan seagama dengan kita tidak bisa kita doakan lagi karena sudah selesai urusannya. Ya Bu, dan makanya kita jaga anak kita, keluarga kita, ya Allah, keturunan kita jangan sampai alhamdulillah yang keluar dari agama. Semoga sampai wafat kita, anak-anak keturunan kita berapa turun ke bawah tetap teguh bersama agama Islam, tidak tergoyahkan. Ya Bu, jaga dari sekarang anak-anak kita. Jangan pernah berhenti kita cerewet anak-anak Bu. Ya Bu, kadang-kadang anak-anak kan gitu ya Bu. Kalau udah gede kan tetap anak-anak namanya ya. Tetap aja kalau kita ngomong dia ngejawab. Pintaran dia jawab pada kita ya. Tetap sabar karena kita nggak tahu yang membolak-balik hati itu kan Allah. Yang penting kita udah ikhtiar, kita udah doa, selanjutnya kita tawakal kepada Allah. Wahai Allah, tolong buka pintu hati anakku ya Allah. Nangis ngomong sama Allah. Tolong ya Allah, aku yakin anakku gak sejelek ini, anak itu anak baik ya Allah. Tetap anak kita puji-puji Bu. Jangan kita sumpah-sumpahin anak kita ya Bu. Tetap anak kita itu kita puji di hadapan Allah. Anakku tuh gak gitu ya Allah. Mungkin dia lagi kesel ya Allah. Misalnya anak kita berkata kasar sama kita maafkan segera. Sebelum dia minta maaf, kita maafkan. Itulah beratnya jadi seorang ibu ya Bu ya Bu. Jangan sampai kita jengkel juga. Anak dah 2 minggu 3 minggu gak ngomong-ngomong, gak datang-datang, gak nelfon-nelfon, wah langsung mulut kita udah macam-macam. Sekarang pertanyaannya, anak gak nelfon, kenapa ibu yang gak nelfon? Gengsi. Gak boleh begitu sama anakmu. Kalau anak gak nelfon kita nelfon anak. Anak gak nyapa kita nyapa anak. Ya, karena yang kita pentingkan itu surga Bu. Karena kita ingin surga karena rame-rame keluarga masuk surga ya Bu. Jadi bagaimana perlakuan anak kita? Aduh, jangan anak kita anak Nabi Nuh aja suruh naik perahu gak mau melawan ya seorang nabi, apalagi kita nih siapa gitu loh. Pasti diuji oleh Allah. Makanya Bu, tetap aja kita selalu doakan anak kita. Kita doakan selalu anak nyakitin. Kadang-kadang ya Bu ya, kalau anak Bu ya, rumusnya begini. Semakin kita mencintai sesuatu, semakin sakit kalau dipuji dari yang kita cintai. Bisa paham? Ibu mencintai suami, cinta setengah mati suami. Kemudian suami menyakiti ibu, sakitnya itu benar-benar berdarah-darah ya Bu. Karena ibu cinta banget. Begitu juga sama anak. Cinta banget sama anak. Begitu anak ngomong kasar dikit aja langsung meleleh hati. Artinya apa? Yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu karena semua titipan. Kalau kita terlalu cinta, kita pasti akan berharap yang kita cinta itu membalas seperti yang kita cinta. Ya sifat manusia kan seperti itu. Ya, mama kurang apa? Mama udah habis-habisan. Pokoknya mama udah gak habis-habisan. Gak perlu seperti itu ke anakku. Gak perlu kita mengundang-undang. Satu lagi Bu, resepnya supaya kita bahagia di hari tua Bu. Yang pertama Bu ya, jangan pernah berharap pada anak. Ya Bu, Ibu tahu kisah nenek kakek yang meninggal, sampai busuk. Tahu? Anaknya ada di Jakarta, dianya di Bogor. Jakarta Bogor ada dekat kayak sini sama Malang, dekat sini Batu ya. Gak dilihat orang tuanya, gak ditelepon, udah busuk tetangganya, udah baru meninggal. Ya Bu, jadi jangan berharap punya anak enak nanti di hari tua sama anak ada yang rawat, bullshit. Gak ada ya, gak ada. Kalau ibu mengatakan seperti itu, siap-siap ibu kecewa. Ya, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah pelindungku, cukup Allah yang nolong aku.
Allah anak ini sudah tak besarkan, biar mereka bahagia, itu sudah cukup bagiku. Bagaimana hari tua aku serahkan kepada Allah. Karena anak kalau udah nikah udah masing-masing Bu. Iya Bu. Ya, kita harus siap kayak saya Bu. Saya dulu berdua sama suami saya doang. Anak saya satu udah nikah, udah sendiri, yang satu di Jakarta, yang satu tinggal di apartemen. Saya sendiri sampai suami saya pulang jam 8 malam. Ya, itu harus saya nikmati. Masa saya mesti ngeluh-ngeluh? Jangan dong, kasihan mama, di sini aja kerjanya. Nggak boleh seperti itu. Jangan kita biarkan anak kita terbang kemana dia bisa, dia mencari rezeki kemana yang dia bisa. Kita tetap mendoakan dari rumah tanpa kita berharap nanti kita berharap akan dilindungi oleh anak. Enggak, kita akan kecewa. Cukup Allah tempat kita berlindung. Ketika kita sendiri, suami udah nggak ada, kita di rumah sendiri, ada Allah. Kalau dari sekarang ibu pikirkan itu, ibu siap itu, ibu nggak akan kecewa, nggak akan kecewa. Ibu sudah siap mental. Nah, aku besarkan diri kalian semua, kalian bertiga aku besarkan. Yang penting kalian bahagia sama keluarga kalian, didik anak-anak kalian. Umur mama nggak lama lagi, jangan pikirkan mama, serahkan mama kepada Allah. Kalau kalian masih rindu sama mama, mama senang. Ya kalau kalian datang, mama senang. Yang penting kalian bahagia, ya Bu. Jangan berharap anakku 3 nih, yang satu pegawai negeri, satu di swasta, wah tiap bulan dapat 500, 1 juta, 1 juta, ya alhamdulillah lah, aku duduk manis aja di rumah, anakku nanti yang hidupin aku. Jangan Bu, jangan, siap-siap kecewa kalau begitu, ya Bu, ya paham? Kok jadi takut gini? Bu takut? Jangan, ya ada Allah ya Bu. Ada Allah Bu, jangan takut, Allah bersama kita. Walaupun kita nggak lihat Allah, Allah lihat kita. Iya Bu ya. Kadang-kadang saya kan suka sendiri di rumah. Ya Allah, kalau terjadi apa-apa, tiba-tiba kalau aku pusing, aku sakit, aku pisah, siapa yang tahu? Ya Allah tahu. Ya Allah tahu. Jadi jangan suka drama ya Bu. Ya segalanya ngayal drama. Yang ada pun terjadi, dia drama-drama. Nanti kalau mama sendiri, nanti kalau mama sakit bagaimana? Terus kalau mama mati, ya nanti dikuburin. Terus mati udah baik, dikuburin kan? Jadi jangan Bu, jangan hidup banyak drama. Caranya supaya apa? Nggak banyak drama. Jangan banyak nonton sinetron. Emak-emak itu kan kadang-kadang kan gara-gara nonton sinetron bawahnya cemburu aja sama lakinya. Ingat sinetron, lakinya selingkuh, diam-diam tahu-tahu udah punya anak aja, lalu ibu berdrama lah itu. Ya hati-hati Bu, apa yang ibu pikirkan itu bisa terjadi. Ya, makanya berpikirlah yang baik-baik, positif thinking, ya Bu. Ya, kan Allah berfirman dalam ayat hadis kursi, aku bagaimana persangkaan hambaku. Kalau hambaku bilang baik, maka baiklah yang terjadi. Tapi apabila hambaku mengatakan buruk, maka buruklah yang terjadi. Artinya apa? Di sini adalah menyuruh kita untuk optimis, ya Bu. Optimis segalanya akan baik, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Ya Bu, udah waktunya ya. Dan ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada curhat? Enggak ya, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa atau hening. Doa dulu ya Bu. Ya.